10 tahun yang lalu, aku pernah menjalin sebuah ikatan cinta dengan seseorang wanita yang kami samarkan namanya. Sebut saja Erna. Tak pernah terpikir oleh kami berdua akan terjadi perpisahan, karena begitu dekat jarak antara aku dengannya. Sikap baik dan sopan santun serta paras indahnya yang membuat aku jatuh hati padanya kala itu. Hubungan kami sangat berjalan baik, walau harus melewati lika-liku dalam kisah percintaan kami. 3 tahun lamanya kami dalam sebutan pacaran, hingga aku dan dirinya sudah saling menerima kekurangan satu sama lain. Bahagia dalam menjalani hari-hari selama 3 tahun itu sangat menjadi catatan indah dan berarti dalam hidupku. Sebaliknya Erna. Maka 3 tahun itu menjadi terasa perputaran waktu itu sangat singkat. Pahit, manis, canda dan tawa sudah terlalui semuanya. Dan rasanya persis sama seperti sepasang suami istri yang selalu merelakan semuanya buat pasangannya. Kami mengajak kawan-kawan untuk merenung sejenak. Saya yakin dan percaya tidak akan jauh beda apa yang saya rasakan dengan sahabat setia gerbang kehidupan 92 yang pernah mengalami hubungan percintaan selama 3 tahun. Sudah pasti pahit manis sudah teman-teman lalui. Begitulah singkat hubunganku dengan Erna. Satu hal yang membuat kami bertahan, janji suci kami yang selalu kami jaga selama 3 tahun berlangsung. Apa itu? Ketika kami sudah membuat janji untuk menikah dengannya. Janji itu terus kami jaga dan kami pupuk dengan menjalani hari-hariku dengan saling setia, tanpa pernah membuka hati untuk orang lain. Seperti terasa tak mungkin perpisahan kami akan terjadi. Namun, itulah rahasia Tuhan yang tak akan pernah manusia tahu tentang siapa jodoh kita sebenarnya. Lalu apa yang kemudian terjadi setelah 3 tahun berlangsung hubungan kami? Aku yang tiba-tiba menemukan seorang wanita yang tak pernah kami anggap dalam hidupku, melainkan hanya berniat untuk sebatas mengenalnya, tak lebih dari itu. Namun yang terjadi seolah-olah alam menggerusku dan mendukung perkenalan kami dengan wanita baru yang bernama Nia. Tak bermaksud serius padanya. Namun, seiring waktu berjalan dengan hampaku, aku akhirnya menikah dengan Nia, wanita pilihan orang tuaku. Sejak itulah, Erna menjalani hari-hari penuh tangis. Sebenarnya aku menyesal karena menikahi wanita yang tak begitu kucintai. Namun, apa hendak dikata? Semua itu terjadi karena kehendak Sang Kuasa. Terpisahlah aku dan Erna dengan meninggalkannya menangis sendiri karena mengetahui aku menikah dengan wanita lain. 1 tahun kemudian, Erna tak bisa terlupakan begitu saja dalam memori ingatanku. Sebaliknya Erna, ia tetap ingin untuk kembali padaku, walau statusku sudah beristri. Itu ku tahu dari temanku yang berdekatan rumah dengan Erna, yang selalu curhat padanya. Namun aku terus menjaga hubunganku yang sudah kadung terbangun. Walaupun sebenarnya aku masih sangat mencintai Erna. Beberapa lama kemudian, lagi-lagi temanku menyampaikan salam Erna yang masih menyayangiku, hingga aku kembali mengingatnya. Namun, aku hanya bisa terdiam karena sudah beristri. Karena lamanya penantian Erna hingga membuat dirinya pasrah dan ia harus merelakan dirinya dinikahi laki-laki lain. Setelah berulang-ulang kali ia berusaha untuk merebutku dari istriku. Namun karena jenuhnya, yang membuatnya harus menikah, walau terpaksa.
Dalam usia pernikahannya, Erna tak mau memberikan anak untuk sang suami karena ia masih mengharapkanku. Begitulah tulus dan sucinya cinta Erna padaku. Singkat cerita, 10 tahun kemudian Erna sudah menjadi seorang bidan senior di sebuah polindes desa di Nusa Tenggara Barat. Karirnya pun melejit cepat. Selain ia bidan senior, ia juga menjadi pengusaha kaya raya karena dukungan sang suami. Maka tiap ia datang ke polindes tempat ia bekerja, ia selalu mengendarai mobil mewahnya. Hingga pada suatu hari, tanpa disengaja, adik kandungku yang perempuan ditugaskan oleh kampus tempat kuliahnya untuk menjalani praktek di polindes tempat Erna bekerja. Saat itulah Erna menanyakan alamat dari adikku. Maka adikku menjawab jujur karena tak tahu apa-apa. Ternyata alamatnya sama dengan aku. Itulah yang harus mengingatkan Erna kembali dengan sosokku yang pernah membuatnya kecewa hampir bertahun-tahun. Melalui adikku, Erna mencari tahu kembali tentang keadaan rumah tanggaku. Sampai akhirnya ia mengetahui bahwa itu adalah adik kandungku sendiri. Lalu apa yang dilakukan Erna setelah mengetahui itu adalah adikku? Erna memberi perhatian lebih pada adikku yang membuat adikku menganggapnya si bidan baik hati. Maka dengan jujurnya menjawab tuntas semua pertanyaan Erna yang memiliki niat mendekatiku lagi. Tiba saatnya Erna beraksi untuk mendekatiku kembali dengan sengaja mengajak adikku pulang ke rumahku. Saat itu, aku tak pernah bayangkan Erna yang sudah bersuami berani hadir di rumahku, yang membuat detak jantungku kaget dan membuatku terbengong. Wajahnya yang dulu cantik kini semakin cantik, bahkan ia terlihat tambah semok. Tak lain maksud Erna mendatangi rumahku hanya ingin bertemuku. Pertemuan itu tak bisa kupungkiri. Aku yang sudah berhasil melupakannya harus terasa kembali di masa-masa indah bersamanya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, dengan beraninya aku dan Erna menjalin komunikasi diam-diam yang membuat kami harus sering bertemu di luar untuk menjalin ikatan cinta setelah 10 tahun terpisah. Tiba suatu hari, Erna kembali datang ke rumahku dengan niat ingin menjebakku, dan saat itu bertepatan istriku sedang tiada di rumah. Di sanalah ia memberiku kemesraannya yang sampai membuatku lupa diri dan mengharuskan kami berduaan di dalam kamar tidurku. Tak lama tiba-tiba istriku pulang tanpa kami tahu, yang membuat kami harus tertangkap basah sedang bermesraan dengan Erna. Sejak itulah mulainya rusak hubungan rumah tanggaku dengan istriku. Dengan segala bahasa untuk meminta maaf padanya, namun tak kunjung dimaafkan. Yang harus berakhir pada aku dengan bujuk rayunya Erna dan harapan yang ia berikan padaku, membuatku berani mengambil keputusan untuk berpisah karena ia menjanjikanku bahwa ia juga akan menceraikan suaminya dan ia akan memutuskan untuk menikah denganku kembali. Begitulah kisahku dengan Erna. Namun aku tak pernah bayangkan Erna akan sejahat itu padaku. Ternyata semua maksud Erna hanyalah untuk membalas dendam padaku. Aku tahu hal itu karena sebuah SMS yang masuk di handphoneku yang berisi, "Maaf, aku tak menyayangimu lagi dan aku tak mungkin meninggalkan suamiku. Sekali lagi, aku hanya berniat untuk membalas dendam padamu. Bye, selamat tinggal." Begitulah isi SMS Erna yang sangat menyakitkan kepadaku. Semoga kisah ini cukup terjadi pada diriku, dan jadikanlah ini pelajaran dalam hidup sahabat setia Gerbang Kehidupan 92. Sampai di sini, salam Gerbang Kehidupan 92.
Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.